Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarfan Rasyid dan kawan saya Pratama Zulkarnain dari kelompok 4 HTN 5B. Sebelumnya di sini kita akan menjelaskan penciptaan alam semesta menurut Al-Quran dan teori penciptaan alam semesta. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Pratama Zulkarnain. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai penciptaan alam semesta menurut Al-Quran. Sebelum jauh mengenai penciptaan semesta menurut Al-Quran, kita harus lebih mengetahui dulu apa itu alam. Secara etimologi, alam adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini. Selain Allah beserta zat dan sifatnya. Alam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah alam gaib dan alam sahadah, yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai alam semesta. Kemudian alam semesta merupakan ciptaan Allah yang diurus kehendak dan perhatian kepada Allah gitu. Allah menciptakan alam semesta ini dengan susunan yang teratur dalam aspek biologi, fisika dan kimia dan geologi beserta semua kaidah sains. Menurut pandangan Al-Quran, penciptaan alam semesta dapat dilihat pada surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Sesungguhnya tujuan kami ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang tunduk kepada perintahnya. Menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Bumi sebelumnya adalah planet yang mati dan Allah menghidupkannya dengan menurunkan air dan langit. Dan Allah menurunkan dari langit air dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudahnya mati. Quran surat An-Nahl ayat 65. Pertanyaannya adalah dari mana air ini berasal? Pada waktu itu belum ada awan yang bisa menghasilkan hujan, belum ada langit yang bisa menahan uap air. Maka satu-satunya kemungkinan asal air adalah arsy-Nya Allah. Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran, lalu kami jadikan air menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa menghilangkannya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 18. Dan dari air pula kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Ayat-ayat tersebut makin menjelaskan kepada kita bahwasanya setelah air diturunkan ke bumi, maka sebelum Allah ciptakan hewan, tentunya yang terlebih dahulu Allah ciptakan adalah tumbuh-tumbuhan sebagai cadangan makanan hewan. Kemudian hewan-hewan ada juga yang menjadikan cadangan makanan untuk hewan-hewan predator. Semua jenis hewan, baik burung maupun hewan darat, ternyata menurut ilmu pengetahuan memang asal-usulnya dari air. Bagaimana kita harus memperlakukan alam semesta ini? Kan itu pertanyaannya. Yang pertama, prinsip tanggung jawab. Manusia mempunyai tanggung jawab baik terhadap alam semesta dan integritasnya, maupun terhadap keberadaannya dan kelestariannya. Yang kedua, prinsip solidaritas. Manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Lebih dari itu, dalam perspektif ekosentrisme, manusia mempunyai kedudukan sederajat dan setara dengan alam dan semua makhluk lain di alam ini. Kenyataan ini membangkitkan dalam diri manusia perasaan solider, perasaan penganggungan dengan alam, dengan sesama makhluk hidup. Yang ketiga, prinsip yang harus kita pegang adalah prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Apabila sudah tertanam prinsip ini pada setiap manusia, maka pasti yang ada hanya rasa untuk mencintai, menyayangi, dan melestarikan alam semesta dan seluruh isinya, tanpa rasa diskriminasi dan tanpa dominasi. Kemudian kasih sayang dan kepedulian ini muncul dari kenyataan bahwa semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, tidak disakiti, dan dirawat. Mungkin itu 3 prinsip bagaimana kita harus menjaga alam semesta ini. Yang pertama, prinsip tanggung jawab, prinsip solidaritas, kemudian prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai penciptaan alam menurut Al-Quran. Kemudian akan dijelaskan lebih lanjut oleh saudara Zarpan. Baik, yang selanjutnya adalah teori penciptaan alam semesta. Di sini saya akan menjabarkan 5 teori. Yang pertama, teori dentuman besar atau bisa dibilang Big Bang Theory, yang mana ini dikemukakan oleh Alexander Friedman pada tahun 1922 yang merupakan ahli fisika yang berasal dari Rusia. Dan juga penelitian ini pun dilanjutkan oleh Edwin Hubble, dan menurut Hubble pada seorang astronom Amerika, pada awal bintang-bintang itu berkumpul di satu titik massa yang dikenal dengan volume 0. Namun pada suatu waktu volume 0 itu meledak dan mengembang. Itulah yang dinamakan teori Big Bang Theory. Dan yang selanjutnya teori keadaan tetap, yang mana di sini Freddie Hoyle dan Thomas Gold dan Herman Bondi adalah 3 orang ahli autofisika yang menemukan teori keadaan tetap seperti ini, yang mana dalam bahasa Inggris itulah steady state theory. Ketiga orang ini berasal dari Inggris dan ditemukan pada 1948. Berdasarkan teori keadaan tetap ini, alam semesta tidak mempunyai awal dan alam semesta tidak akan berakhir atau akan ada sepanjang masa. Dan yang ketiga ialah teori mengembang atau 4, the oscillating theory. Teori mengembang atau mengambang ini dirancang oleh Fred Hoyle. Dia berasal dari Inggris pula dan merupakan orang yang ahli dalam bidang astrofisika. Dalam teori ini kita harus memahami bahwa galaksi-galaksi baru akan selalu muncul dan terbentuk untuk menggantikan galaksi yang sudah tidak ada. Dan yang keempat ialah teori alam semesta kuantum. Ini ditemukan pada 1966. Teori alam semesta kuantum ini diciptakan oleh William Lane Cage. Dalam teori ini, alam semesta dinyatakan sudah ada dari awal dan akan terus ada sepanjang masa. Teori ini juga menyatakan bahwa alam semesta tidak memiliki ruang hampa. Dengan kata lain, di dalam alam semesta hanya ada partikel-partikel subatomik. Dan yang terakhir adalah teori Brayun, yang mana kelanjutan dari teori dentuman atau ledakan besar. Teori Brayun ini mengemukakan bahwa gerak galaksi dan bintang yang saling menjauh, setelah menjauh, galaksi dan bintang itu akan menunjukkan gerakan yang semakin melambat dan berhenti hingga mengkerut akibat gaya gravitasi. Nah, mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.